Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-baraka wa syafa'ah wal karama wal ijazah wa salama wal istiqamah wal istiqamah wal inayah wal afiyah والصحة والإيمان والإسلام والتقوى والمغفرة والإخلاص والرضا والحسن والآمن والإجابة وحسن الخاتمة برضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إذا حضرتم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. اللهم بلغ أنفسنا وأزواجنا والوالدين إلى مكة والمدينة ولزيارة مقبرة رسولك الكريم، وخصوصا إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين ومصنف المخلصين ومصنف خصوصا مصنف هذا الكتاب مختار الأحاديث النبوية التأليف المرحوم السيد أحمد الهاشمي ونفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وخصوصا إلى جميع أهلنا وجميع أهلكم وكسبكم وجميع أهلنا خصوصا من الخصوص وخصوصا شراء المسلمين وأن يفسح بسبب الخصوص وأن الفرح هو خصوص من الخصوص وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tawasul urang sadayana ditampi ku Gusti Allah, ditampi di sisi Allah dengan penerimaan anu terbaik sehingga pahala-pahalana disampaikan ke masing-masing arwah, ke masing-masing pribadina anu tos kita sebatkeun tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana al-islam. Qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para kesepuhan, para alim, ulama, asatidah, ibu, bapak, sadaya jemaah al-ikhlas, semoga selalu Allah memberikan kesehatan kepada kita, selalu memberikan keimanan yang kuat, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga takwaan kita kepada Allah semakin baik dengan disampainya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita
menjadi wafatnya menjadi husnul khotimah. Terakhir diucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, utamanya kenikmatan iman, kenikmatan Islam sampai sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Dengan ucapan apa Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Allah akan menambahkan berlipat-lipat ganda lagi kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepadamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian sholawat bertangkai salam kami ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pengubah dunia yang awalnya jahiliyah menjadi terang benderang seperti sekarang ini. Kita masih berkumpul di majelis yang mubarak ini, bisa berjemaah bersama karena mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadisnya itu merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi itu ada dua rupa. Nah, kedua sunnah tersebut ada yang fardhiyah. Sunnah fardhiyah itu jadi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kefarduan di mana hukum-hukum Allah yang tertera dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi sunnatun fardhiyah. Jadi sunnah yang menuju kefarduan ibadah. Itu juga termasuk ada yang sunnah. Nah, ada lagi yang kedua. Ketika sunnah yang pertama ini ditinggalkan, maka mendapat dosa lah orang yang meninggalkan sunnah fardhiyah. Sunnah yang kefarduan. Ada yang kedua yaitu sunnah yang di mana kita ketika mengerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Seperti kita berwudu sebelumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini termasuk sunnah. Nah, sunnah ini ketika tidak dilakukan berarti tidak mendapatkan keistimewaan dari basmalah tersebut, tidak mendapatkan khasiat dari bismillah tersebut, sia-sia. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah yang fardhiyah, yang sunnah yang fardu, ketika ditinggalkan mendapat dosa, ketika mengerjakan mendapat pahala. Seperti keterangan Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini juga termasuk tindak lampahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang wajib orang Islam mengerjakannya. Ketika orang Islam tersebut tidak melakukan puasa, maka dia mendapatkan dosa ketika tidak diqodho. Ketika tidak diqodho, tidak dibayar kafarat, dibayar denda, itu mendapatkan dosa. Ketika mengerjakannya mendapatkan apa? Yaitu pahala. Ini namanya sunnah fardhiyah. Kita mengikuti kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk Kanjeng Nabi dan umat Islam, terus kita mengerjakan, maka kita mendapatkan dua kemungkinan, yaitu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, kemudian kita mengimani bahwa puasa tersebut adalah wajib untuk kita semua, wajib dilaksanakan untuk orang-orang Islam. Ini namanya sunnah fardhiyah, sunnah yang diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah sunnah di mana sunnah tersebut mendapatkan, ketika mengerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa.
seperti tadi mengucapkan bismillah sebelum mengerjakan wudhu. Maka ketika kita tidak membaca bismillah, maka tidak mendapat apa-apa. Ketika kita mengerjakan wudhu sebelumnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keistimewaan khasiat dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini kami akan menyampaikan tentang hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yawmal qiyamah." Yang pertama, qati'ur rahimi wa jarus su'. Nah, di mana ada dua hal dalam kitab Mukhtasar Ahadits halaman 6, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah berkata bahwa ada dua perkara di mana Allah itu tidak akan memperhatikan, tidak akan diberi rahmat, tidak akan peduli terhadap dua perkara tersebut ketika di yaumil qiyamah. Apa aja itu dua perkaranya? Yang pertama, qati'ur rahimi, yaitu orang yang telah memutus tali persaudaraan. Terus yang kedua adalah wajasu, yaitu tetangga yang buruk akhlaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terjaga dan kita terhindar dari dua perkara tersebut. Karena ketika Allah tidak memperhatikan hamba-Nya yang melakukan dua perkara tersebut, tidak memberikan rahmat kepada hamba-Nya yang melakukan dua perkara tersebut, maka hamba tersebut termasuk orang yang rugi dunia akhirat. Sedangkan harapan semua hamba itu ingin diperhatikan oleh Allah, ingin diberi rahmat oleh Allah, ingin dipedulikan oleh Allah. Nggih Bu, nggih Pak. Nah, adanya kita tidak melakukan perkara tersebut, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita, maka Allah akan peduli kepada kita, maka Allah akan melihat kita dengan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua perkara tersebut, yang pertama yaitu memutus tali silaturahmi. Ketika kita bersaudara, ketika kita bertetangga dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak yang baik, dengan suka memberi kepada saudara, suka memberi kepada tetangga, maka itu dia ciri-cirinya orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan, ketika orang tersebut diperhatikan, maka tidak akan disengsarakan hidupnya. Baik hidupnya, kemudian wafatnya kelak, itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk tidak melakukan dua perkara ini. Siap Ibu Bapak? Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan keinginan baik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dua perkara tersebut, jadi di akhirat kelak ada saatnya orang-orang yang sibuk mencari pertolongan, mondar-mandir kesana kemari mencari pertolongan. Kemudian Allah hanya memperhatikan orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu contohnya Nabi Muhammad memberikan kunci kepada kita, yaitu dengan menyambung tali silaturahmi. Kemudian kebalikannya ini, menyambung silaturahmi dan memperbaiki akhlak yang baik kepada tetangga. Sebab nanti di akhirat kelak ada saatnya yaumul hisab, hari pembalasan. Nah, di mana ketika kita hidup misalkan berburu
berburuk akhlaknya kepada tetangga, maka tetangga tersebut menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah, misalnya kita satu langkah lagi menuju surga, tapi ditahan oleh tetangga tersebut. Tetangganya itu jadi protes kepada Allah. Ya Allah, stop, dia itu sebelumnya meninggal setelah menjelek-jelekan saya di depan umum misalkan, terus membagi makanannya itu busuk ke saya misalnya, kata tetangga tersebut menjadi saksi. Akhirnya mau satu langkah ke surga, ditahan lagi, dicuci dulu, masuk ke neraka. Na'udzubillah dari. Nah, ini sebagai kunci untuk kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin diperhatikan oleh Allah, ingin diperdulikan oleh Allah, maka marilah menyambung tali silaturahmi dan memperbaiki akhlak dengan tetangga kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk dua perkara yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi hadisnya itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silatul rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwar yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mal. Nah, barang siapa yang melaksanakan tali silaturahmi, kemudian akhlaknya baik kepada tetangga, kepada sesama akhlaknya baik, maka apa balasan Allah? Yaitu Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut yang tidak disangka-sangka, sehingga dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Yaitu tazidul umrah, Sana'i'ul ma'ruf taqil syari'as su' wa sadaqatu khafiyyan tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahmi tazidul umrah. Nah, jadi tazidul umrah. Kemudian kita menyambung tali silaturahmi, apalagi itu ya faedahnya, yaitu menambah umur kita. Nah, dengan adanya menambah umur kita, berarti Allah memberi kesempatan untuk kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Kemudian setiap hal yang baik, setiap hal yang ma'ruf itu juga termasuk sedekah. Alhamdulillah. Jadi sedekah itu macam-macam, bukan hanya makanan, memberikan harta kita, menyisihkan harta kita untuk misalnya anak yatim, untuk fakir miskin. Itu bukan hanya harta yang dinilai sedekah itu, tapi wa kullu ma'ruf, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik pun adalah sedekah. Misalnya kita mengaji bersama, ini adalah perbuatan yang baik, maka ini juga termasuk selain kefarduan, selain kita bertalabul ilmi, yaitu fardu karena Allah, yaitu kita juga bisa mendapatkan sedekah melalui perbuatan baik mengaji bersama tersebut. Alhamdulillah. Jadi macam-macam sedekah tersebut, memberikan makanan, memberikan harta, memberikan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita sampaikan, maka ini juga termasuk sedekah. Apalagi yaitu kalimatun thayyibah shadaqatun. Nah, kalimat thayyibah tersebut seperti mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu juga termasuk sedekah. Mari sareng-sareng sholawat Nabiah. Hafal sholawat Nabiah Ibu? Pertama kumaha sholawat Nabiah teh?
Ibu. Di selain itu sholawat seueur macamna. Misalnya dari sholawat tidur kulub bae ya. Paling hafal sholawat tidur kulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat Nariyah kumaha Ibu? Sholawat Nariyah hafal? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-uqadu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunamu bihi al-ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau misalkan kita memperbaiki akhlak kita kepada tetangga, itu mempermudah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling sulit itu adalah membicarakan orang lain. Itu mohon maafnya sulit. Sulitnya bagaimana? Jadi kalau misalkan kita menggosipi tetangga, menggosipi orang lain tersebut, itu harus minta maaf langsung kepada orangnya, kemudian diterangkan kejelekan naon anu entos diobrolkeun. Eta barulah ketika kita udah meminta maaf kepada sesama, kemudian diterima maafnya kepada orang tersebut, nah bebaslah kita, bebas dari hisab nanti di yaumil qiyamah. Ada kalanya ketika kita naudzubillah menggosipi orang lain, kemudian apa balasannya? Ibadah kita akan mengganti kejelekan kita tersebut. Misalnya menggosipi orang si A digosipin oleh kita, kemudian ketika yaumul hisab ibadah-ibadah kita itu diberikan kepada si A tersebut. Nah jadi kan apa itu istilah Sundanya, hari gawe tukang pakai gitu ya. Nah itu naudzubillah min dzalik. Maka penting sekali untuk kita perbaiki akhlak yang baik-baik untuk tetangga, untuk sesama. Sekarang udah tahu ilmunya, maka dijalankan ilmu, dipraktekkan sehari-hari, mohon Pak. Amin ya rabbal alamin. Ini walaupun sepele, terlihat barang kecil, tapi sangat bermanfaat dunia akhirat.
bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan sama Allah diingatkan untuk tidak menggosipi orang. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka ampunan Allah itu lebih besar dari kesalahan kita. Misalkan kita kesalahan kepada Allah dengan contoh memperlambat sholat 5 waktunya lambat, kemudian kita istighfar kepada Allah, maka dengan mudah Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi yaitu grogi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka, sil sambunglah silaturahmi, man qata'aka kepada orang yang telah memutus silaturahmi, kain siro. Nah, jadi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa diperintahkan ketika kita mendapati saudara yang memutus tali silaturahmi, misalkan disebabkan rebutan warisan, misalkan ini rebutan warisan, kemudian sebaik-baik kita itu akhlaknya yaitu menyambung lagi silaturahmi yang tadi memutuskan silaturahmi, kemudian kita berusaha menyambung tali silaturahmi tersebut. Nah, ini jauh lebih besar manfaatnya, karena tantangannya juga besar ibu. Kita harus ikhlas, kita harus sabar, kemudian apalagi kita harus rela dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Misalkan seharusnya warisan itu bagian kurang, tetapi diambil oleh saudara lain, kemudian saudara tersebut memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan kepada kita, kemudian kita berusaha menyambungkan tali silaturahmi tersebut. Nah, ini lebih besar manfaatnya, karena lebih besar pula tantangannya. Wa ahsin ila man asaa ilaika. Kemudian memperbaiki akhlak kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Nah, ini juga termasuk akhlak yang mulia, yaitu ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, kemudian kita tetap memperbaiki, memberikan contoh yang baik kepada saudara kita, maka Allah akan membalasnya dengan kasih sayang, dengan rahman dan rahim kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa qulil haqqa walau ala nafsika. Kemudian berkata yang benar kepada seseorang yang telah membohongi kita. Misalkan kita digosipi telah mencuri, kemudian kita berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa kita itu tidak mencuri. Nah, maka itu adalah perbuatan yang terpuji. Ketika orang melakukan perbuatan terpuji, maka balasan dari Allah adalah Allah akan memberikan kepadanya, yaitu di sekeliling yang mencintai orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Misalkan apalagi dengan ciri-cirinya Allah memberikan rahmat, yaitu kita berada di sekeliling orang-orang yang baik, itu juga termasuk rahmat. Sedangkan kita telah melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikan
atau menaruh kita pada tempat-tempat yang baik. Misalkan Allah mengharapkan kebaikan kepada kita, yaitu dengan berkumpul di majlis ta'lim yang mulia ini. Alhamdulillah. Dengan adanya kita berkumpul di sini, meninggalkan kerepotan, meninggalkan kesibukan di rumah, sehingga menyempatkan berkumpul di majlis ta'lim yang berkah, itu Allah akan memberikan kasih sayang baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk sehari-hari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya itu bukan penceramah, bukan ustazah, ibu bapak. Hapunten saageng-agengna ieu mah hanya berbagi dititipkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hapunten ibu bapak, dihapunten. Alhamdulillah. Semoga Allah sami ngahampura sadaya dengan hampura ageng-agengna. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.